Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi berbicara tentang ajakan juru selamat. Dengan sebuah ajakan untuk datang kepadanya. Ajakan untuk mempersembahkan diri kepadanya. Sebuah ajakan yang membentuk manusia menjadi sesuatu yang baru, menjadi pribadi yang baru. Mengajak manusia untuk percaya teguh padanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan ada sebuah solusi mulia terhadap orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan tahu setiap manusia pasti mengalami keletihan dan juga tentunya beban berat. Berhadapan dengan dunia kehidupan ini, berhadapan dengan fenomena-fenomena sosial, berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Tentu semuanya itu mempunyai dampak atau mempunyai efek keletihan, kelesuhan, dan menjadi sebuah beban berat. Tuhan mengajak untuk datang kepadanya. Di dalam Dia ada sebuah solusi mulia di mana kita akan mendapatkan kelegaan. Atau Dia akan memberikan kelegaan. Tentu di sini kelegaan yang dimaksudkan bisa saja Tuhan akan memberikan penghiburan. Begitulah posisi kita sebagai manusia yang hidup dalam dinamika waktu dan ruang. Kita bergulat dengan ruang dan waktu, bergulat dengan pekerjaan, bergulat dengan sesama, bergulat dengan faktor-faktor lain yang tentunya menjadi lingkaran di mana kita berkarya, berlari di dalamnya. Politik, ekonomi, maupun fenomena-fenomena sosial. Bagi Tuhan, ketika kita datang, ketika kita mengalami persoalan-persoalan itu, Dia akan menyiapkan kelegaan. Yang terpenting bahwa kita mempersiapkan hati kita. Di samping itu Tuhan juga mengajak kita untuk memikul kuk yang dipasang dan belajarlah padanya. Karena Dia itu lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tentu dalam sebuah cara di mana kita percaya kepadanya dan memikul kuk yang dipasangnya. Dan belajar kepadanya berkaitan dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Ternyata bagi Tuhan, beban berat, keletih lesuhan kita itu bisa saja terjadi karena memang kita terjebak dalam rutinitas kehidupan yang membuat hati kita menjadi tegar dan membuat hati kita itu tinggi hati. Yang semuanya itu menjadi persoalan-persoalan tersendiri terhadap diri kita. Mungkin kita memandang diri kita itu tidak berguna lagi, memandang diri kita tidak memberikan sebuah sumbangsi positif, atau mungkin saja kita terjebak dalam kenikmatan dunia yang membuat kita kekaburan dalam memandang sang kebenaran. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita datang kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan dan belajar tentang kebenaran, memikul kebenaran, dan juga
belajar padanya akan arti lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati ini akan menuntun kita kepada kelegaan jiwa kita, atau kita akan mendapatkan ketenangan. Itulah pesan Tuhan yang menjadi inti ajakannya, yang mungkin berguna bagi hidup manusia, bagi hidupku, hidupmu, hidup saudara, dan hidup Bapak Ibu semua. Kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itulah akhir dari pernyataan Tuhan. Dia mengatakan kuknya itu enak dan bebannya itu ringan. Yang terpenting kita belajar padanya, belajar tentang lemah lembut dan kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia yang hidup pada zaman ini, di tengah dunia modern dengan kemajuan-kemajuan teknologi, dengan berbagai fenomena-fenomena sosial yang baru, yang tentu berbeda dari masa ke masa, ada tawaran-tawaran tersendiri yang memang menuntut kita untuk peka dan bisa beradaptasi dengannya. Terkadang atau cenderung kita sebagai pribadi manusia kalah dalam menghadapi itu. Seolah-olah kita mengalami sebuah guncangan kultur. Jadi guncangan kebudayaan, baik budaya kita sendiri, diri kita sendiri, maupun dengan guncangan kebudayaan di mana kita tinggal. Nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita seolah-olah tergerus. Nilai-nilai moral yang menjadi pesan utama untuk kehidupan, kedamaian, bagaimana menghargai sesama, dan sebagainya itu seolah-olah tergerus oleh satu kekuatan besar yang dinamakan dengan globalisasi, yang mempunyai semangat individualistik dan memandang yang lain itu tanpa makna, atau kita cenderung masuk ke dalam subjektivitas diri kita yang kemudian menutup terhadap kehadiran yang lain. Di sini kita terkadang kalah dan terjebak di dalam, atau mungkin juga dalam fenomena sekarang ya, kehidupan kita. Jadi kita cenderung tergiur dengan kenikmatan dunia, tawaran-tawaran dunia yang memang membuat kita itu jatuh dalam godaan. Ada godaan makanan, godaan kekuasaan, dan juga godaan kenikmatan. Tuhan sendiri setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia pergi berpuasa di padang gurun, lalu kemudian dia digodai oleh iblis. Dia digoda untuk meminta Yesus mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dengan memperlihatkan keindahan dunia yang kemudian nanti akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus mau menjatuhkan diri. Dan pada akhirnya iblis meminta agar Yesus menyembah dia. Itu semuanya itu adalah ada sebuah tawaran yang disampaikan iblis kepada Yesus, dan semuanya itu nikmat, semuanya itu sangat menjamin. Tetapi yang menarik di sini, Tuhan berani menolak, menentang. Dia mengandalkan Allah di sana. Hanya Allah sajalah engkau menyembah, kepada Allah saja engkau menyembah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Hanya kepadanya sajalah engkau menyembah. Artinya Tuhan menawarkan sebuah antisipasi ya terhadap kita di tengah dunia ini, tengah dunia modern ini. Tawaran dunia begitu nikmat, tetapi Tuhan menawarkan agar kita tidak lari dari fakta, fenomena, perkembangan dunia, tetapi Tuhan mengajak kita untuk tetap mengandalkan Dia, berjalan bersama Dia, mengarungi dunia ini. Sebab dengan Dia kita mempunyai kekuatan untuk menolak tawaran-tawaran atau kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Dengan Dia kita akan mampu menilai mana yang benar, menjernihkan sesuatu yang bagi kita masih kabur-kabur, dan kita diajak atau kita dikuatkan untuk mengambil sebuah keputusan yang memang tidak mengorbankan yang lain maupun mengorbankan diri sendiri. Dengan demikian Tuhan di sini mengajak kita untuk menyadarkan diri kepada Allah di tengah tawaran dan kenikmatan dunia. Dan tentunya ketika kita berada pada pihak Tuhan, kehadiran kita di dunia tentu memberi makna positif bagi dunia, bagi tempat di mana kita bekerja, bagi masyarakat, bagi keluarga. Di mana yang terjadi di sana adalah kerajaan Allah itu berdiri tegak dalam bentuk kedamaian, solidaritas, dan hidup berdampingan. Tentu juga dalam hal ini semangat persaudaraan itu tercipta.
Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga ajakan juru selamat untuk hidup di dalam Dia hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.